bisa chat ke Kak Wulan ya. Iya, boleh. Oke, kita udah Oke. 8:07 nih, bisa langsung dimulai aja. Nanti aku bisa bantu untuk storyin, jadi teman-teman yang masih di jalan bisa nyusul. Oke, Kes? Oke, waktu dan tempat dipersilahkan untuk Kezia. Oke, Kes, bisa langsung aja. Aku sambil storyin ya. Belum ada suara ya? Hai Kak, Discord aku error barusan. Oh alah, ya ampun. Nge-freeze. Jadi kayak, oh ini aku minimize tapi nge-freeze gitu. Oke, karena ini baru Oke, di-record oke, dan oke. thank you Kak Wulan atas sudah Mm, mm, mm. memulai sesi ini, sudah membuka sesi ini dengan sangat baik gitu. Jadi, thank you teman-teman yang sudah hadir di Listening to Your Body Part 2 gitu. Jadi ini adalah part kedua yang sebenarnya akan membahas kurang lebih hal yang sama dengan part pertama. Namun aku merasa di part pertama itu tuh agak kurang greget karena itu terlalu dadakan dan menurutku bukan divine timingnya, jadi agak kurang dapet nih gitu. Nah sekarang memang momennya sudah pas dan aku pun sudah sangat merasa siap dan nanti juga ada teman-teman yang mau sharing. Jadi mungkin mari kita sepakati bersama bahwa kita akan membuka diri untuk di sesi kali ini seperti itu. Nah, oke, teman-teman, sebelumnya nih aku mau bertanya dulu seperti biasa. Apakah teman-teman ada yang sudah tahu istilah listening to your body atau bisa disebut body authority? Apakah ada yang sudah pernah tahu gitu tentang istilah ini? Mungkin boleh di chat atau mau langsung buka open mic juga boleh. Apakah ada? Kayaknya pada belum ngeh sih soal body authority. Aku juga baru Oh, baru beberapa tahun terakhir, mungkin ya setahun terakhir baru paham. yes. Oh, body authority itu ini. Jadi mungkin bisa diceritain dulu apa itu listening to your body and apa itu body authority. Yes. Seperti yang tadi sudah sedikit di-spill-spill sama Kaulan di awal. Jadi, di sini itu kita akan membahas untuk mengenal diri kita gitu. Mengenal diri kita itu ada banyak banget tools-nya, ada banyak banget caranya gitu. Mungkin ada yang familiar dengan tes psikologi, terus ada yang familiar juga dengan ikut tes bakat, itu sangat bisa banget gitu. Tetapi di sini kita akan sama-sama belajar untuk mengenali diri kita berdasarkan respon badan kita. Tadi pun Kak Wulan sudah bilang mengenai kayak bagaimana kita di-nurture, bagaimana kita diprogram oleh authority figure yang pernah mendidik kita dan kita berasa kok aku dulu pengennya melukis tapi aku malah dilesin piano kayak gitu. Aku pengennya menata ruangan seperti ini tapi kok ini nggak sesuai keinginan aku nih kayak gitu. Jadi ada banyak pertentangan di dalam diri kita yang kita merasa bahwa, ini tuh sebenarnya aku yang pengen atau ini karena aku harus melakukan ini. Mungkin simpelnya kayak, aku terbiasa sarapan karena orang tuaku nyuruh aku sarapan gitu, atau emang aku beneran butuh sarapan. Ini sudah 2 hal yang berbeda teman-teman gitu. Jadi, di sini juga akan belajar untuk sedikit meriset bagaimana mindset kita dan pandangan kita terhadap apa yang benar-benar kita pengen dan apa yang sudah terprogram di dalam diri kita secara otomatis sampai kita nggak sadar nih kayak gitu. Kalau aku sebutnya conditioning influence atau nurture gitu. Jadi di sini akan ada konflik yang diperlihatkan dari nature versus nurture gitu. Nah, di sini kita akan mengetahuinya itu berdasarkan respon badan yang akan kita telaah gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman lagi stres kerja gitu, kok tiba-tiba lambungnya perih ya gitu, atau tiba-tiba badannya pegel-pegel, atau tiba-tiba sakit kepala gitu, itu berarti ada yang kurang pas nih gitu, ada yang nggak pas nih, apa ya yang nggak pas. Nah, itulah yang akan kita
kita cari tahu bagaimana sih caranya untuk memproses respon badan kita dan kita bisa mengetahui ini sebenarnya akar masalahnya itu ada di mana sih, seperti itu. Gitu Kak Wulan. Oke, jadi ternyata itu yang dinamakan nurture ya, sebuah Yes. kondisi yang timbul akibat kita tinggal bersama dengan caretaker kita dan kita tanpa sadar mengadopsi nilai-nilai dan value-value mereka dan nggak, maksudnya sering juga itu kadang bertentangan dengan diri kita yang sebenarnya. Yes. Kita nggak bisa Betul. jadi diri sendiri gitu ya. Iya betul. Paham Jadi paham. Teman-teman, jadi pahamkah iya. atau ada yang ditanyakan? Iya, paham Kak teman-teman. Jadi bukan berarti apa yang diajarin oleh caretaker kita tuh bukan sesuai dengan diri kita gitu, kayak total wrong, enggak. Ada yang selaras dengan diri kita, ada yang tidak selaras kayak gitu. Nah, kita akan mencari tahu yang tidak selaras dengan diri kita berdasarkan respon badan kita gitu. Mhm, Mungkin oke. teman-teman ada yang ingin berbincang atau bertanya gitu. Boleh teman-teman silakan langsung open mic. Yes, Ini kadang teman-teman. melakukan sesuatu ngerasa berat banget, kayak, Hmm, "Aku nggak bisa nih ngelakuin ini." yes, Tapi bener banget. harus, karena papa bilang gitu, mama bilang gitu, atau nenek Yes. nyuruh gitu, gitu. Betul, Kak Wulan, kayak aku melakukan ini karena ya kayaknya iya deh, soalnya aku dari dulu diajarin pas kecil, aku harus begini karena ini, padahal di dalam ada pergolakan batin tuh ternyata. Mmm, kalau aku Gitu. yang paling baru sih gini ya, kayak ada, salah satu anggota keluarga tuh minta bantuan ke aku gitu kan, Mmm, dan aku merasa, eee, conflicted gitu untuk melakukan hal itu, karena mhm, menurutku aku sudah pernah bantu dan kalau aku bantu terus-menerus, dia tanggung jawabnya di mana? Apalagi dia yes, sebagai laki-laki gitu kan. Sedangkan, nenekku dan, orang tuaku bilang, "Ya kan kamu diberkati supaya kamu bisa memberkati orang lain," gitu. Ya iya sih iya, tapi nggak gini juga caranya gitu. Kadang mmm, hal itu bikin konflik ya dan aku bener-bener kayak berhari-hari tuh mikirin berat mmm, banget, kayak hatiku tuh mesti bantu nggak sih gitu, tapi kalau aku bantu ini tuh nggak mendidik dia gitu loh, aku mau bantu dengan cara yang lain, bantu mungkin, eee, kerja atau melakukan hal lain, ngasih, ikan gitu intinya, ngajari mancing gitu loh maksudnya. Cuma keluarga yang kayak, "Nggak bisa gitu, kan kamu diberkati supaya kamu bisa memberkati orang lain." Ya orang lain yang gimana dulu gitu kan. Kalau tipe-tipe kayak gini tuh malah kayak menyusahkan nggak sih gitu loh. Kadang aku selalu berpikir, "Aduh kenapa ya yang deket-deket itu jauh lebih tidak bertanggung jawab," dalam tanda kutip ya, dibanding dengan yang kita kenal sama temen di usia dewasa. Jadi mereka jauh lebih kayak yang sama uang juga sangat tanggung jawab, minjem pun langsung dibalikin sesuai dengan kata-kata mereka gitu loh maksudnya. Seperti itu, kayak contoh kecil ya. yes, yes, Kalau itu Kesia gimana sih? contoh kecil, yes bener, itu contoh kecil yang sebenarnya juga aku juga relate Kak Wulan. Kayak gitu, Iya, kayak gimana iya sih kan? itu rasanya Kayak rasanya gimana ada tuh? Kita yang kerja bener, jadi kayak capek-capek gitu. iya. Jadi tuh jadi kayak terjebak di posisi antara, aduh aku tuh, aduh aku mau nolongin sih, tapi kalau aku tolongin terus, entar di dianya juga nggak baik gitu. Tapi gimana ya gitu kan jadi kayak padahal dia sebagai lelaki harusnya sudah bisa, ya begitulah. Jadi kayak banyak Heeh, konflik-konflik yang sebenarnya banyak yang relate juga Kak Wulan kayak gitu dan biasanya tuh mhm. ketika aku habis nolongin dia Kak, terus aku langsung kayak, aduh kok moodku tiba-tiba nggak enak ya? Ah, Aku tuh iya nggak, iya kan? Ya kan Kak? kok nggak Terus ada kayak sukacita ya gitu. bener, bener Kak Wulan, itu, gitu. Jadi bisa jadi apa yang kita lakukan itu kurang tepat, bukan berarti salah, tapi kurang tepat gitu. Mhm, Mungkin kita bisa memberikan hal lain yang tidak sesuai permintaannya dia, kayak gitu. mmm, Kalau dari aku sih pengalaman mengenai listening to your body Kak Wulan, jadi, mmm, aku sebenarnya cukup banyak mengalami hal ini gitu. Jadi kayak, pernah suatu ketika aku tuh, jadi aku tuh divonis divonis, jadi aku tuh ada penyakit, jadi kayak pencernaanku itu sangat tidak baik teman-teman.
Aku tuh kalau Oh. buang air besar tuh sangat sulit, ini mulainya tuh dari zaman kuliah. Kayak dari zaman kuliah tuh aku udah pencernaannya udah sulit, kayak buang airnya susah, kayak 3 hari sekali, 4 hari sekali, kayak gitu. Dan aku tuh notice banget, ini sebenarnya kenapa sih kayak gini? Ya karena, mmm, aku tidurnya itu nggak nggak teratur, makannya nggak teratur. Terus terlalu banyak kegiatan di kampus kan, masih kuliah, apalagi kuliah teknik tuh kayak tiap hari lembur, baru tidur jam 4, jam 7 sudah harus praktikum. Jadi kayak lembur ngerjain laporan dan lain-lain kayak gitu. Jadi emang udah tidak sehat lah gitu. Dan Mhm. berujung ketika aku lulus kuliah, aku di tahun kedua tuh ternyata kok aku pup udah mulai berdarah gitu. Dan ternyata jadinya ambeien Kak Wulan. Kayak gitu dan Oh, heeh heeh. kayak, "Oh my God, kenapa bisa seperti ini ya? Kok berujungnya sampai segininya?" Gitu. Ternyata setelah aku telisik dan aku pun baru menyadari di, tahun 2022, Oh, ya baru baru tahun tahun kemarin ya? baru tahun lalu. Jadi aku Mhm. konsultasi sama teman lah gitu. Nah, aku tuh emang sering banget yang namanya panas dalam, pasti Sariawan panas gitu dalam. ya? Tapi panas dalamnya bukan ke sariawan, Kak. Kayak panas Mmm. dalam ujungnya nggak ke sariawan, jadi kayak panas dalam tuh kayak tenggorokannya tuh panas, tapi nggak sampai sariawan. Mmm. Nggak nyaman gitu loh, badannya tuh di dalamnya panas, terus Mhm mhm. meriang, jadi kompleks lah. Terus setelah diselidiki, kayak dia bilang, "Kes, kayaknya ini tuh ambeien-mu tuh karena dari panas dalam," gitu. Oh ya udah deh, aku mulai mengatur pola makan, cairan yang bener segala Mhm. macem, bla 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 segala macem. Eh, ternyata kok masih panas dalam ya? Kok masih sering kambuh ya ambeiennya ini, ada apa sih gitu. Ternyata salah satu faktor yang paling besar kenapa aku bisa sampai panas dalam dan berujung ambeien, itu karena aku stres. Mmm. Aku stres saat kuliah, tapi ya zaman kuliah dulu kan ya udahlah gaspol-gaspol, yang nggak ada tuh yang namanya kepikiran Heeh stres heeh. atau depresi gitu kan, kayak ya udahlah kerjain aja gitu. Heeh. Stres, di kerjaan aku pertama stres, terus di kerjaan aku yang terakhir juga aku stres, makin numpuk, makin parah, gitu. Mhm. Dan setelah aku sudah menyadari itu dan aku udah bisa mulai set boundaries supaya personal life dan professional life itu tidak bentrok gitu, jadi emang bener-bener ada boundaries-nya, aku nggak Mhm. pernah Wulan, Oh wow, sama pernah sekali? panas dada. Yes, aku ambeiannya udah nggak kumat sama sekali. Bahkan ambien kan tuh ada saraf yang membengkak kan, apa, membengkak kan, kayak apa sih, kayak Heeh heeh. namanya itulah, urat nadi atau yang ada Iya darahnya itu, iya. tiap Heeh saraf itu ada yang membengkak kan, heeh. pelebaran pembuluh darah. Itu pelebaran pembuluh Mhm. darahnya, kalau misalkan maaf ya Mhm. teman-teman, ini agak jorok sih. Kalau misalkan, Mhm. aku cawe gitu ya, aku cebok, Heeh. itu sama sekali tidak sakit Mhm. Kak Wulan. Oh, Padahal tuh harusnya wow. sangat perih. Dulu aku sampai Itu nggak tuh bisa magical banget loh. tidur. Yes, itu sakit banget, ekstrim, sampai badan tuh meriang, panas tuh nggak jelas. Itu sampai sekarang tidak pernah kumat selama dari tahun 2022 sampai 2023, udah setahun, Kak. Mhm. Itu padahal kamu lulusnya kapan? Lulus kuliah Aku maksudnya? lulus kuliah tuh 2017, 2018, 2018. Waduh waduh segitu Bayangin, lamanya kamu menderita segitu sakit lamanya itu ya, aku panas dalam aware. dan itu, wow. Yes, karena dulu kan aku kan nggak terbuka dengan hal yang seperti ini ya, Kak, ya. Masa sih, apa sih Mhm mental mhm. health, kan dulu belum booming kan. Ini kan Mhm booming kan baru mhm. ketika pandemi kan, Kak, Iya, gitu. baru pas pandemi, Iya kan? heeh. Jadi kayak mulai kayak, Iya oh iya, ternyata betul. stres itu bisa memicu penyakit. Terus pas aku Mhm ketemu mhm. temen, terus sharing segala macem, baru ketahuan deh kayak, oh ternyata akarnya stres. Karena aku tuh tidak bisa memisahkan personal life sama professional life. Mmm. Itu. Jadi kayak ketika aku sekarang sih aku udah mengetahui ya, aku bersyukur sih akhirnya aku di tahap di mana, oke, ambeiannya sampai sekarang masih ada tapi tidak pernah kumat sama sekali dan aku sangat tidak terganggu dengan hal itu. Mhm.
olahraga juga biasa aja ya, nggak fit-fit Yes, aja ya? olahraga sama sekali nggak sakit, Kak Wulan. Kalau dulu tuh aku kalau lagi kumat tuh duduk sakit, tidur sakit, sampai nggak bisa tidur. Iya, Tiap hari aku serba minum salah. minum painkiller, Kak. Oh ya ampun, heeh heeh. Yes. Gitu. Jadi kayak this is the beauty of listening to your body, teman-teman. Kayak selama ini kita nggak aware, tapi ternyata dari kita tahu apa yang badan kita rasain, kayak tadi aku kayak ambeien, ternyata ambeiennya tuh dari panas dalam, ternyata panas dalamnya dari stres. Sekarang munculnya tuh tiap aku dapet notifikasi dari kerjaan. Oh, wow. Bahkan temen aku yang notice, Kak, kadang kan untuk hal yang kita nggak aware, yang unconscious, itu Heeh, bahkan orang lain yang akan lebih notice. mmm. Cuma Itu. kita kadang bebal ya, batu dibilangin sama temen Yes, kadang, "Apa sih nggak percaya aku, ah nggak bener," yes, gitu. benar benar. Makanya kita perlu open minded, teman-teman. Kita perlu terbuka terhadap input, tapi kita juga perlu menyaringnya dengan baik-baik gitu. Mhm Itu sih mhm. Kak Wulan kalau dari aku. Wah, luar biasa ya. Jadi mungkin nanti Kezia bisa juga ngajarin kita-kita di sini Boleh. gimana sih cara memulai untuk listening to our body dan, step Yes. by step-nya tuh apa aja. Karena Boleh ya banget. sebagai seorang pemula mungkin kita juga bingung ya, ini mulai dari mana sih dengerin tubuh kayak, gini. By the way Devon udah masuk nih, kita bisa sambut Devon. Hai Hai, Devon, dari mana aja nih? Sorry, ditunggu-tunggu dari tadi. dari Sukabumi saya. Jauh banget. Oh, Kan bawa Ya. mochi capek nggak? nggak? Hah? Mochi tadi kayak gue kan nggak bawa cash ya, udah jarang bawa cash. Terus kayak mau beli ada cash ya udahlah gitu sih. Mochi mah entar dibikinin sendiri sama maminya Devon. Oh Bisa iya, bikin bener mochi juga kan kah? maminya Devon kan jago masak ya, bener juga. Gitu ya. Gitu. Gimana Kak Ulan dan Capek nggak, Kezia Fon? kabarnya? Hmm? Tuh, Kak Baik, Wulan puji concern Tuhan. tuh, Fon, capek nggak? Oh capek, capek banget sih. Ini lagi Aduh, listening to my body. oh ya sambil sambil rebahan Devon, sambil rebahan. Yes, Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini aku juga. aja di atas kasur kok, Fon, tenang-tenang. Oh, iya ya, emang Iya. capek. Ini beneran capek, beneran fisik sih capek ya kan. Jadi kemarin udah lagi ada kerjaan gitu lah syuting di Sukabumi 3 hari dari Minggu gitu. Terus makanya hari ini Mhm. baru pulang dan ya kemarin juga tidurnya di pedesaan gitu di bunk bed Wow, eh, Wow. kayu-kayu gitu ya jadi ya benar juga lah tidurnya jadi ya kayaknya hari ini eh, bakal tidur pulas di kasur sendiri. Emang paling enak tuh kasur sendiri ya, Fon. Sama kasur Hotel Le Méridien mungkin. Ya, Ini waduh, jadi sebut waduh. merek. Sorry, sorry sebut merek. Remedi, Ntar di-cut. Fairmont juga nggak apa-apa, Shangri-La boleh juga. Oke, oke. Gimana nih Devon, pernah ada pengalaman nggak nih tentang eh, tubuh yang bereaksi karena stres yang dipendem atau apa gitu yang ada Oke. rasa ada rasa yang bikin kamu nggak karuan terus itu keluar jadi penyakit di tubuh kamu. Apa kamu pernah ngerasain juga? Nah, kalau dari ceritanya Kezia kan Kezia lebih banyak lebih ke penyakit yang apa ya nempel gitu terus menerus gitu lah. Eh, nah, tapi kalau dari saya kayak mungkin kalau misalnya ada tanda-tanda sakit tertentu gitu di badan, nah pasti kayaknya ah, ada something wrong nih gitu. Nah, misalnya kayak baru beberapa hari ini gitu kayak lagi stres sama kerjaan gitu ya. Terus tiba-tiba kenapa kok badan nggak enak di punggung gitu loh. Nggak, rasanya kok ada sesuatu yang nggak enak lah. Makanya kayak kalau kalau pegel kayak kita kertakin badan ada suka bunyi gitu kan. Tapi ini kok nggak bunyi gitu. Tapi sakit gitu. Terus kayak masa sih kayak apa ini habis olahraga? Enggak lah, Kak. Olahraga sakitnya nggak kayak gini gitu loh. Jadi itu kayak diulik terus kayak mungkin eh, nah diulik terus jadi oh kayaknya stres deh karena sebetulnya juga udah pernah kan kayak Casey juga ngomong tentang listening to your body gitu
akhirnya jadi apa jangan-jangan stres ya gitu loh. Terus dia mikir-mikir, oh iya kayaknya stres deh gitu. Jadi mulai rasain kayak stresnya malah bukan bisa dipijet-pijet, tapi lebih ke stresnya kenapa, apa yang buat bikin stres, takutnya apa gitu. Saya kan biasanya stres karena takut gitu. Apa yang bikin overthinking gitu-gitu. Jadi lebih ke ditanyainnya ke arah situ gitu loh. Gitu sih kalau kalau akhir-akhir ini ya yang lagi terjadi kejadian gitu loh, Kak. Iya sih. Itu mau dipijet juga dia nggak akan rilis ya, Ya, karena nggak yang mesti diperbaiki yang mindset-nya, pikirannya gitu kan. heeh, heeh. Dan kayaknya itu juga sering dulu-dulu pernah terjadi juga kali ya, tapi karena nggak aware gitu. Ya jadi eh, nggak aware kalau misalnya badan sama pikiran itu kesatuan gitu loh, berhubungan. Mhm Ya pernah terjadi tapi mungkin nggak nggak mindful gitu loh. Nggak tahu harus mmm, ya kadang makanya jadinya kerokan gitu, sampai kerokan masih sakit aja nih gitu kan, ya mmm, itu sih. mhm Dan kalau mungkin dilanjutin dikit ya, Kak, dan baru mhm. tahu juga gitu loh nggak tahu ya Kezia ada pernah dengar nggak sih yang, mmm, Ayurveda, tahu nggak ya, Kezia? Tahu. Ayurveda ya, Mhm, pengobatan tradisional India yes. gitu. Nah kemarin itu, eee, dapat klien edit video, dia Mhm. bahas beginian gitu loh, bahas Oh wow, susah gitu. heeh, Jadi kayak ini sekilas aja saya juga nggak dalemin gitu loh. Jadi mhm badan-badan kita itu ada namanya yang, dosha gitu bahasa bahasa India gitu kali ya, physical mhm bodies gitu. Dan ternyata, itu berhubungan gitu loh sama, eee, bentuk badan lah segala macem, kayak elemen-elemennya gitu kan kayak kalau yang kita sering dengar kan pace atau kalau dari Kezia yang lebih human design, ternyata ada yang lain lagi nih gitu loh. mhm Ada namanya Vata, Pitta, Kapha gitu. Kalau mhm mau lebih lanjut tuh bisa cek tuh di YouTube namanya Zia Kusumawardini. Nah, itu dia sering bahas. mmm, Nah, kalau boleh cerita tentang dia gitu loh. Si Zia ini eh, ngalamin skoliosis gitu loh. Skoliosisnya itu ternyata setelah diulik Eee, bukan karena dari fisikalnya dia, tapi mmm, karena dia, ibunya baru meninggal gitu loh, dan itu dia merasa insecure yang ngebikin skoliosis gitu. Itu, I wow see. juga gitu loh, terus dia memperdalami si Ayurveda gitu dan ketahuan gitu, oh ternyata yang bikin dia, skoliosis itu karena perasaan insecure habis ditinggal ibunya gitu. Mmm, mhm. Terus dia sekarang udah sembuh, Fon? Halo? Ya. Apakah si Kakak Zia ini sudah sembuh dari Oh, sakitnya? dia akhirnya terapi-terapi gitulah dengan Heeh metode heeh. Ayurveda gitulah, ada yang kayak di Thailand gitu-gitu, terus, sekarang jadi dia nggak perlu operasi lah gitu, at least gitu, skoliosis terus ada sih maksudnya kayak dia jadi melakukan pengobatan fisikal sama yang, secara mental spiritual apalah yang Ayurveda gitu loh. Ya ada sih kayak pakai Mmm, korset gitu, tapi dia juga yang ke Thailand itu ada kayak istilahnya dipijet organ dalamnya gitu-gitu sih. mhm mhm. Ya intinya ikhtiar mencari kesembuhan ya, Fon, ya, Mhm. karena ya nggak enak banget yang namanya skoliosis itu ya, karena duduk dengan posisi apapun nggak nyaman gitu kan. Ya. Katanya Mhm. duduk 10 menit pasti udah capek Iya gitu. iya. Nah, makanya dari habis lagi ngedit video itu, oh begini toh. Jadi makin sadar tuh dengan listening to your body. Jadi kayak hampir Yes. semua
ya kan hampir semua apa ya, orang itu dari ajaran manapun gitu, nggak tahu kayak Casey ini dari mana ya, listening to your body-nya kayak. Jadi Nih lu nanya ya gue perlu jawab atau lu gimana? Gue bingung. Lu nanya nggak sih, Van? nanya boleh dijawab, boleh Oh boleh boleh enggak boleh gitu. boleh. Ya, Boleh kayak boleh. Jadi lu listening to ilmunya your dari body mana tuh. gitu, ilmunya dari Oh, mana? gue nemu ini ketika gue belajar human design. Ah, Jadi ketika gue nemu, gue kulik gitu. oh iya. Atau yang aura juga kan ya, ada gitu-gituannya Yes, juga ada kan. juga gitu. Jadi Makanya memang ini aja, kalau ya lanjut. jadi memang kalau yang sepemahaman gue, kalau misalkan ada seseorang nih yang mengalami symptoms tertentu, penyakit tertentu yang dia terjadi secara berulang, pokoknya terjadi secara berulang tuh itu ada menyangkut dengan spiritual or mentalnya dia gitu. Mhm. Entah itu dengan trauma, entah itu stres, entah itu dia nggak nyaman melakukan sesuatu. Ini kayak tiap dia ngapain kok ini muncul mulu nih gitu. Kok triggering si penyakit ini. Kok tiba Hmm. badannya ada yang sakit kepala, ada yang mah. Lalu misalkan kalau aku panas dalam kayak gitu. Jadi kayak many symptoms yang muncul secara berulang dan kita aware dan sampai akhirnya kita aware tuh, nah ini yang kita perlu mendengarkan tubuh kita. Sebenarnya tubuh kita ini mau ngomong apa sih gitu, Fon. Betul. Makanya dari ini aja udah kelihatan tuh ada 3 ilmu yang berbeda-beda Yes, dan semuanya kayak ngomonginnya listening to your body. Berarti gue bisa bilang yes, valid gitu loh, kayak kalau yes, gue setuju teman-teman banget. heeh, Yes, yes, betul. gitu sih. Karena menurut gue tuh badan kita tuh sangat amat pintar, teman-teman. Yang pertama nih, badan kita pintarnya, aku kasih contoh ya. Kita kegores luka, dia nyembuhin sendiri lukanya, ya Ya. kan? Kita nggak kasih betadin, kita nggak apain, dia akan nutup nih gitu. Hmm. Kecuali kalau misalkan terinfeksi ya teman-teman, itu kan perlu dibersihin dulu ya gitu. Hmm. Terus misalnya cewek yang selalu menstruasi tiap bulan gitu. Itu pintar loh, dia bisa meluruhkan dinding rahim, dia bisa menebalkan lagi kayak gitu. Terus kayak banyak lah contoh-contoh bahwa tubuh kita itu pintar gitu. Ketika kita kelilipan langsung kelopak mata kita langsung kedip gitu. Jantung kita bisa mompa sendiri gitu. Jadi tubuh kita itu sangat amat pintar dan punya banyak informasi. Tinggal dari kitanya secara jiwa, mind kita ini, pikiran kita mau nggak untuk ngedengerin badan kita gitu. Karena faktanya teman-teman, semakin kita mendinai, semakin kita membungkam badan kita, dia karena saking pintarnya dia akan semakin kayak, oh ya udah, gue diabaikan nih. Ya udah, gue akan memproses kerja ini terus, gue akan terus ngompa badan ini supaya bisa support dia, dan akhirnya dia tumbang. Badannya Ya. tumbang karena kayak gue diabaikan, ya udah gue kerjain aja sebisa gue kayak gitu. Gitu. Em, Sekarang yuk mari kita sama-sama mendengarkan tubuh kita teman-teman gitu. Ya. Demi kesehatan kita, demi kesehatannya nggak cuma di level badan ya, di level jiwa juga, di level hati juga gitu sih. Oh ya, gue jadi pengen nanya sih, kayak lu tadi ngomongin ambien gitu ya. Itu, nah kalau makanya gue yang sempet edit video itu kan dia bilang ada beberapa emosi kalau yang misalnya kita pendam itu nyimpen gitu ya di salah satu Yes, bagian tubuh. Nah, kalau lu itu ambien itu termasuk kayak gitu nggak sih? sebenarnya tuh ketika kayak gue kan tahu, oh temen gue bilang, Kes kamu tuh ambien tuh dari panas dalam gitu. Gue Heeh. berusaha ngebenerin panas dalamnya, pas panas dalamnya ini kok muncul lagi nih, padahal gue udah minum larutan ini itu sudah segala macam banyak gitu. Oh ternyata munculnya tiap stres. Nah gue nggak sadar nih kalau sebenarnya gue tuh stres, Fon. Ya gue tetap gaspol aja, gaspol sana, gaspol sini gitu kan. Dan ternyata gue nggak dengerin diri gue sendiri. Kayak gue malah kehilangan value diri gue. Karena gue Oh. terlalu berlarut dalam gue terlalu berlarut dalam lingkungan gitu loh. Jadi kayak ke Dalam bawah arus. standar kehidupan. Yes, Standar yang benar. dipasang oleh masyarakat. Orang lain, lingkungan, Kak, Nah, bener.
Jadinya kan kita tidak memvalidasi yang di dalam nih gitu. Jadi kependem nggak sih Mhm. tuh, Fon? Diri kita Ya, yang asli kependem, emosinya jadi tidak apa sih namanya? Tersampaikan. Tersampaikan. hmm, Emosinya Jadinya nggak ya udah. keluar gitu loh Iya, maksudnya. ya mendem itu kan yang lu bilang. mhm. Tapi ketika kita Oh, udah tahu nih, oh ternyata gue stres, terus ya. gue panas dalam, terus gue ambeien, oh berarti yang gue perlu benerin akarnya dong. Oh akarnya gue stres. Gue cek gue stres tuh kenapa sih? Oh gue stres karena kerjaan. Karena gue muncul panas dalam ini ketika gue dapat notif kerjaan atau gue disuruh kerja di weekend. Hmm. Gitu. Oh, Jadi ya, kayak, kayak oke, berarti gue PR adalah setting boundaries. Ketika gue udah bisa melakukan itu, panas dalam gak pernah kumat, ambeien gak pernah kumat. hmm, Itu kayak kalau gue gitu. ini nggak sih misalnya kayak lu oke, misalnya sakit pinggang gitu misalnya, lu merasa kalau sakit pinggang itu kayak apa ya, masalahnya apa gitu, itu lu bisa identifikasi nggak? Atau kayak, ya udah Bisa. kalau bisa lu gitu juga ya? Iya. Jadi kalau gue sakit, ini ya, Fon, gue sakit pinggang nih, gue langsung recheck. Hari ini gue melakukan pekerjaan apa ya? Oh, Heeh, hari ini gue kerja tapi gue nggak duduk di kursi, gue duduknya di kasur, gue senderan sama bantal. mhm, Ya udah deh wajar kalau gue sakit oh, pinggang. heeh, Kemarin gue juga pernah cedera punggung karena gue salah ngangkat galon. Gue ngecek heeh, dong, kok gue tiba-tiba gue sakit punggung ya? Gue hari ini ngapain ya? Wah hari ini gue ngangkat galon, terus ngangkat galonnya tuh dengan posisi yang salah gitu. Jadi inilah pentingnya juga mengidentifikasi sih, Fon. Itu. hmm, I see I Hmm. see. Nah, karena kalau yang gua habis, apa, nonton video itu, ternyata misalnya kayak tadi gue udah bilang belum ya, yang insecure itu misalnya dia nyimpan emosinya di bagian, belakang gitu, pinggang. Entar mungkin ada emosi-emosi lain dia nyimpennya di bagian tubuh lain gitu, misalnya gitu sih. Oh, itu juga possible sih, Fon. Tergantung kita Heeh, melihat dari perspektif mana. Karena menurut gue semuanya itu valid gitu. ya ya. Jadi Hmm. mungkin itu bisa bisa jadi, per apa ya, bisa bantu buat identifikasi juga kalau mau listening to your body kayaknya sih kalau Yes, menurut gua. benar. Kalau misalkan mau gue sangkutin dengan ilmu cakra ya, Hmm, kalau si ambeien gue kan posisinya ada di root chakra gitu. Root chakra hmm, tuh Mmm. membahas tentang apa sih? Tentang stability gitu. nah, Root Gue udah chakra pernah itu bahas berhubungan stability. dengan makan, Yes, tidur, dan yes, satu lagi apa ya? Makan, tidur, ada 3 tuh kayaknya. Jadi kalau salah satu itu terganggu, betul. ya root chakranya nggak balance gitu. Benar. Dan root chakra pasti terkoneksi dengan tubuh. mhm, Yang mana di pencernaan Heeh bagian bawah heeh. gitu. Jadi kalau dikonekin tuh sebenarnya bisa banyak banget koneksinya gitu. Tapi mungkin yang kita bahas di sini mungkin caranya dulu kali ya supaya nggak terlalu dalam dan teman-teman ntar jadi bingung. oke. Iya, Karena ini kita Ya, terlalu ada banyak Titi yang bilang, kebawa di sini. "Cakraku perut, salah makan, BAB masalah." Titi mungkin mau cerita nih, Titi, masalahnya Boleh. apa? Mungkin mirip sama Kezia, jadi bisa dibantu nanti untuk mengurai Yes. atau mencari akar masalahnya mungkin kenapa gitu. Hmm. Silakan Ti, kalau mau open mic langsung silakan. Yeay. Kalau aku sih memang, apa ya, sama makanan itu rada tricky. Jadi dulu Hmm. tuh waktu awal-awal kuliah pernah tuh, Hmm. aku kan emang selama di Surabaya itu lebih sering masak masakan rumah karena memang kan tinggal sama kakak ya, dimasakin di rumah. Nah, suatu ketika aku sama temanku mengerjakan tugas di luar. Temanku ngajak makan, "Yuk di sini ada warung gini, ini juga udah siang, udah waktunya makan siang." Ya udah makanlah. Salah makan nih aku nggak tahu, mungkin orangnya itu kurang bersih atau gimana, pulang-pulang masuk IGD. Hmm. Terus ada Hmm. lagi apa namanya, eee, konsumsi makananku tuh musti seimbang. Hmm. Jadi, kalau aku nggak makan banyak sayur, Hmm. apa namanya, buang airku tuh susah. Kalau aku Hmm. terlalu banyak makan Butuh karbo, serat ya. buang airku terlalu heeh, susah. Yes. Tapi kalau kalau terlalu banyak makan sayur juga nggak bisa gitu loh. Hmm.
Hmm, Malah bisa sampai diare gitu. oke. Agak ribet ya. Betul, 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 betul. Ini aku mau nebak deh. Gitu. Titi, Apa? dulu kamu pernah baca Human Design gak sih, Ti? Iya. Ya, kamu Sacral Authority ya? Aku generator perut kalau nggak salah sih. Iya, Sacral Authority kan? Ya, pasti Heeh. biasanya permasalahannya di daerah situ, Ti, bener. Sacral itu berkaitan dengan pencernaan, kalau di Human Design. Itu. Dari sisi astrologi pun juga aku memang cenderung ke perut sih kalau permasalahan Yes, kesehatan. benar. Emang. Dan Ntar kalau di Paca sama juga kelihatan tuh. sama ini, apa namanya, sama konsumsi bener-bener kayak kalau mau konsumsi sesuatu harus seimbang. Yes. Jadi kan aku kan sempet kemarin awal bulan itu, konsultasi kan soal Hmm. kesehatan ke dokter Hmm. gizi. Terus sama dokternya tuh sebenarnya aku kalau dari segi makanan, itu nggak masalah, yaitu asal seimbang. Kalau aku Hmm. terlalu banyak makan gula, berat badanku tuh bisa naik. Hmm. Hmm. Bisa naiknya tuh naik banget gitu loh. Yes. Jadi aku pun sampai gini, "Dok, berarti ini saya mesti kurangi gula ya?" "Ya harus," gitu. Jadi Hmm. nggak bisa terlalu banyak Yes. makan gula juga. Hmm. Sama istirahat sih iya, Yes. istirahat itu ngaruh banget. Titi, aku boleh nanya nggak ke kamu? Apa? Bagaimana proses kamu akhirnya tahu bahwa ketika kamu salah makan, itu pencernaannya bermasalah? Jadi kayak di Eee momen kapan kamu akhirnya menyadari itu? Atau dulu kayak, oh dulu emang ngerasa sakit mulu ya, tapi kayak setelah melakukan apakah? Atau bagaimana? Atau lebih aware kah gitu? Gini, dulu waktu aku SMP, Hmm? itu kan ikut bela diri ya, dan Hmm. memang dari SMP sampai SMA itu aku masuk atlet. Jadi Oke. yang namanya makan itu memang bener-bener musti dijaga. Hmm. Jadi Hmm. semenjak saat itu kayak apa yang masuk di dalam tubuhku aku tahu gitu loh. Jadi aku kayak udah Hmm. terbiasa. Oh Jadi kalau lebih aku mindful mau ya? nurunin hah? Jadi mindful ya? Iya, jadi kalau aku mau nurunin berat badan, aku musti ini nih, jangan konsumsi ini dulu nih sebelum Hmm. pertandingan. Hmm. Soalnya kan waktu jadi atlet kan sama sinpaiku kan, dikasih itu kan kayak menu makan ini, buat multivitamin itu ini. Jadi tuh kayak aku ngoreksi sendiri gitu loh makananku, oh aku makannya ini, gitu Hmm. dari situ. Nah, waktu di Surabaya kenapa kok aku tahu yang perutku bermasalah, ya itu karena aku memang kebiasaan makan di rumah. Orang di rumah kan nggak kenapa-kenapa gitu loh badannya, tapi kenapa aku doang yang waktu itu sakit, Hmm. gitu. Oh, gara-garanya itu. Hmm. Terus, kemarin kenapa kok aku tahu, perutku itu bermasalah waktu BAB, karena aku pernah nih, jadi emang udah kebiasaan sih, apa yang aku makan itu juga aku perhatiin gitu loh. Hmm. Seminggu ini aku makannya apa aja gitu kan. Pernah suatu ketika itu aku nggak makan sayuran sama sekali. Oke. Oh, aku waktu buang air besar itu jadinya tuh kayak gini gitu. Oke. Pernah aku, nggak makan karbo sama sekali. Oh, buang airku malah jadi kayak gini, gitu. Oke. Oke. Oke, Ti. That's cool. Kamu keren, Ti. Karena kamu udah mengeksplor banyak hal dan kamu udah lebih dekat sama diri kamu, udah kenal sama diri kamu berdasarkan apa yang kamu makan doang gitu. Jadi kayak, oh ternyata aku tuh lebih cocok kalau misalkan aku banyak makan serat. Oh, kalau aku makan karbo tuh porsinya segini. Oh, aku nggak bisa makan sembarangan gini gini gini. Itu kan fase trial error kamu nggak sih, Ti? Sampai akhirnya kamu Iya menemukan bahwa, oh Titi yang kalau misalkan Titi mau sehat, yang badannya support, yang waras itu berarti secara makanan aku perlu gini 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 gitu nggak, Ti? iya, jadi tuh kayak Ya. pernah suatu Hmm. ketika tuh perutku sakit ya, perutku sakit. Hmm. Oke, perutku sakit kalau, ibaratnya kayak diare, berarti aku musti makan banyak probiotik kan. Yes, Aku coba betul. tuh, aku makan makan tempe, tempe kan Tempe, fermentasi iya kan, betul. Iya, tinggi yogurt probiotik. Iya, betul. heeh.
itu BAB-ku langsung berubah, jadi lancar lagi gitu. Oh oke, ternyata ini yang diminta gitu. Wow, cool Ti. Jadi sebenarnya teman-teman, tadi kan sudah di-spill juga nih sama Kak Wulan. Gimana sih caranya kita tahu apa yang mau dikasih tahu oleh badan kita? Dan Titi sudah ngasih tahu nih secara tersirat. Devon juga udah ngasih tahu secara tersirat gitu. Jadi mungkin aku boleh langsung ya Kak Wulan. Boleh, silakan. Jadi balik lagi nih, pertama tuh kan kita tahu bahwa badan kita tuh ngasih tahu banyak hal. Kayak Titi contohnya ya Ti. Badannya ngasih tahu Titi makan ini, oh dia langsung sakit perut. Titi makan ini, oh dia langsung sakit perut, dan dia memperhatikan terus apa yang dia masukin ke badan dan apa yang dikeluarin dari badan gitu. Itu sangat keren menurut aku karena dulu aku tidak seperti itu Ti. Kayak aku bodo amat aku makan apa, mau keluarnya gimana kayak gitu. Itu keren. Nah, Titi itu berhasil eh quiet her mind gitu. Jadi kayak dia benar-benar dengerin badannya. Kayak gitu kayak, oh badanku bilang saat aku makan seperti ini ternyata nggak cocok. Oh saat aku mau poopnya udah nggak lancar atau gimana dia makan probiotik dan hasilnya badannya ngasih tahu nih lu sehat loh kalau lu makan probiotik. Jadi dia lebih aware sama kondisi badannya dia dan badannya jadi lebih sehat sesimpel dari ngeliat makanan yang masuk dan poop yang keluar gitu. Kalau Devon cerita dia berasa pegel-pegel karena dia stres di kerjaan gitu. Dia aware sama apa yang badan dia kasih tahu gitu. Oh terus dia ngajak ngobrol tuh. Oh, stresnya kenapa? Takutnya kenapa? Masalahnya di mana? Itu adalah proses yang sangat diperlukan untuk mendengarkan badan kita gitu. Terus gimana sih caranya kita bisa bener-bener mendiamkan apa yang ada di pikiran kita gitu. Jadi kayak oke, pure kita dengerin badan. Dengan meditasi. Meditasi itu adalah salah satu cara yang bisa sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak terbiasa meditasi, itu bisa dilakukan dengan simple kayak aku meditasi itu sambil cuci piring teman-teman. Saat aku cuci piring, pikiranku kosong kan, sambil mengusap-ngusap piring aku kayak hari ini aku ngapain, hari ini aku merasakan apa, kayak gitu. Terus kalau misalkan nggak bisa juga nih, Kes, aku perlu apa gitu. Teman-teman coba tajamkan sense teman-teman, 5 indera teman-teman, dari apa yang teman-teman lihat, apa yang teman-teman sentuh, apa yang teman-teman hirup, ini bau apa yang teman-teman dengar, dan apa yang teman-teman rasakan di lidah. Simpel sekarang nih, aku saat ini aku merasakan aku menyentuh kasur, aku menyentuh selimut. Perasaannya gimana? Oh, selimutnya lembut, oh selimutnya kasar, oh bantalnya empuk gitu. Betul Anita. Gitu. Oh, sekarang aku melihat layar laptop, di sebelah layar laptop aku ada headset, di sebelah laptop aku juga ada handphone kayak gitu. Jadi being in the moment aja gitu. Terus aku mendengarkan suara apa? Oh, aku mendengarkan suara exhaust dari kamar mandi. Aku mendengarkan suara percikan air kolam. Aku mendengarkan suara AC yang fan-nya lagi naik turun gitu. Terus apa lagi? Aku menghirup bau apa? Oh, aku menghirup bau pewangi ruangan ini. Aku mencium bau tadi aku pesan makanan. Itu jadi sesimpel itu teman-teman untuk kita bisa being in the moment dan melatih diri kita untuk ngedengerin apa yang badan kita rasain. Karena sayang sekali aku perlu memberitahu ini ke teman-teman, semakin kita mendiamkan badan kita juga akan semakin diam. Dia nggak akan ngasih tahu kita, tapi dia akan langsung, yaudah lu nggak mau dengerin gue, oke gue atur semuanya mode auto. Nah, tapi ntar ketika udah jebol, udah teman-teman tumbang. Kayak gitu. Nah, karena manusia tuh kadang kita juga suka miss out gitu kan. Journaling tuh penting gitu. Kalau misalkan teman-teman pelupa, aku pelupa banget ya. Kalau Titi kan ingat tuh dia makan apa, dia keluarin apa, kayak gitu. Kalau Devon kan Devon journaling juga nggak, Von? Kayak lu ngecek nggak kayak, oh gue takut karena ini, gue ini karena ini gitu. Itu sangat bagus. Enggak. Karena manusia itu miss out gitu. Gimana, Von? Lu kayak gitu nggak, Von? Enggak sih, gue jadi, oh iya juga ya bisa gue tulis ya. Yes, Oh, bener banget.
Oh, kayaknya gue pernah gue tulis sih kadang-kadang misalnya kayak ya gue kadang suka notes gitu loh. Jadi Hmm, kayak lagi rasain apa gitu, notes gitu kayak cerita gitu lah. yes. Kayak tapi nggak di-post aja di Instagram gitu loh. Itu Ya ya kan nggak perlu juga sih, Fon. It's okay ya. kok. Kenapa? Gue nggak ngasih lu untuk, ayo Devon hari ini posting kan? Ya. Jadi kali ditaruh di notes gitu juga sih kayak Yes, oh ini toh, oh ini yang berasa. Kadang yes, makanya outputnya pun juga gitu loh. Oh ternyata gue yes, stresnya ini loh gitu loh. Itu yes. juga. Jadi kita explore diri kita sendiri kan dari respon badan gitu. Jadi kayak, oh Betul. gue stres, gue pegel-pegel. Oh berarti akarnya di sini nih kayak gitu. Nah intinya kita perlu mau teman-teman untuk yang namanya explore dan trial error itu supaya kita bisa makin deket dan kita dengerin apa yang tubuh kita, badan kita mau kasih tahu ke kita. Gitu. Nah, aku mungkin punya cerita sedikit kalau karena ini kan tadi kan aku bercerita dari trauma. Sorry, dari stres gitu. Kalau Titi itu tadi berkaitan dengan pencernaannya dia gitu. Kalau Devon tadi berkaitan dengan dia stres juga gitu, terus dia jadi pegel-pegel gitu. Dan tadi sebenarnya Devon sudah sempat selentingan nih mengenai membahas Ayurveda. Kayak ada siapa namanya Zia ya? Iya Yang betul. yang dia skoliosis karena itu bentuk dari ketika ibunya meninggal ya, Fon. Betul. Yes, gitu. Itu kita bisa bilang itu trauma teman-teman yang muncul sampai ke badan. Gitu. Nah, aku punya satu cerita. Wih, aku punya banyak cerita tentang ini. Jadi, yang pertama tadi aku bahas APN, yang kedua masalah hormonal, teman-teman. Dan mungkin ini kita keep secret aja dan untuk semua yang mendengarkan recording ini keep it to yourself ya, jangan disebarkan gitu. Nah, aku tuh punya masalah hormonal. Semenjak aku apa ya, mulai dari masa-masa kuliah, pokoknya udah masa-masa kuliah tuh emang masa-masa ketika hidup sedang tidak sesehat itu gitu. Ternyata hormonal aku bermasalah. Aku menstruasi yang harusnya sebulan sekali, jadi 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, 6 bulan sekali. Sekali menstruasi bisa 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu gitu. Jadi kayak oke, gitu kayak ya udahlah. Gue kalau ke dokter juga mengerikan gitu, takut gitu ya. Apalagi cewek-cewek pasti kayak khawatir ya, tapi kayak ya udahlah hadipin aja toh gue udah nggak sempet mikir ke dokter segala macam. Yang penting gue kerjaan gue di kuliah ini kelar, tugas gue kumpul, nilai gue bagus. Karena itu yang orang tua pengen kan. Aku nggak pernah cerita teman-teman ke orang tua kalau aku punya masalah hormonal gitu. Nah ini nih yang tadi Kak Wulan bilang mengenai apa ya Kak? Istilahnya Kak Wulan tuh programming. Iya, Ini nih. betul. Ya kan? Karena orang tua aku tuh pengennya tuh yuk kuliah yang bener, dapat nilai bagus. Jadi aku nggak mikirin apa yang badan aku kasih tahu Kak. Ternyata aku dalamnya tuh sakit gitu loh. Nah, berujung ketika aku stres banget masalah kerjaan, yang tadi aku bilang personal life and professional life, itu di kisaran bulan April kemarin, aku akhirnya masuk rumah sakit teman-teman. Setelah aku menstruasi nggak lancar, kayak aku tuh tiap menstruasi tuh kayak sekali menstruasi bisa 3 minggu teman-teman. Tapi bukan yang banyak, Wow. itu udah sedikit, sedikit, sedikit. Jadi kayak gregetan dan warnanya tuh tidak darah segar. Warnanya tuh coklat gitu. Jadi gue udah kayak, udahlah gue nggak ngerti ini apa dan gue udah nggak mau periksa, gue udah nggak ada kepikiran. Yang penting gue kerja, eh gue kerja, kerjaan gue kelar, eh kelarnya juga dengan baik kayak gitu. Terus orang tua juga happy, nggak usah tau lah kalau gue sakit segala macam gitu. Karena aku juga dari kecil tidak dibiasakan untuk didengarkan, jadi aku susah buat cerita kayak gitu. Jadi ya udahlah, keep it for myself aja gitu. Ngapain orang tahu apa yang gue alami gitu, nggak usah lah gitu. Nah, akhirnya teman-teman di bulan April lalu aku masuk rumah sakit. Karena apa? Karena kebiasaannya selama ini menstruasi ya udahlah ini normal kok, normal kok, normal kok. Aku menstruasi itu sudah seminggu, eh belum, kayak di hari kelima atau hari keenam yang harusnya itu sudah surut, tapi aku malah semakin banyak sakitnya, ekstrim banget. Yang selama ini tuh nggak pernah sakit kalau menstruasi, itu tuh kayak sakitnya parah, kayak benar-benar berasa itu rahim tuh lagi berdarah-darah dan perih kayak habis luka jatuh, seperti itu. Hmm. Sampai teman-teman ketika aku berdiri
itu darah mengalir sampai ke lantai dan banyak, padahal aku posisinya aku pakai pembalut. Pembalutnya penuh, tidak cukup menampung. Itu aku baru berdiri loh. Berdiri aku cuma 2 menit, 3 menit. Tapi udah se-ekstrim itu gitu. Oh, ternyata aku ke dokter. Ya, puji Tuhan ada asuransi. Teman-teman kalau mau asuransi bisa hubungi Velika atau Vioni. Sembari iklan gitu. Nah, ternyata aku ada polip di rahim, aku ada endometriosis kayak gitu. Terus akhirnya besoknya itu aku tengah malam masuk rumah sakit. Besoknya malam aku langsung operasi. Atau operasi dibersihin sama dokternya dan dokternya bilang memang aku ada PCOS or something kalau nggak salah atau endometriosis, aku agak lupa. Tapi intinya aku nggak subur. Polycystic. Yes, intinya aku nggak subur Kaulan. Sampai dokternya nanya, Kezia kamu ada plan buat hamil nggak dalam waktu dekat? Ya, aku mau bercanda dokternya, ya hamil sih mau dok, tapi pasangannya belum ada, jadi belum ada plan gitu kan. Kayak, oh ya udah Kes kayak gitu. Kata dia, oh ya udah Kes, ntar kalau kamu plan hamil kabarin ya kayak gitu. Ntar kita mulai treatmentnya. Dan kemarin itu setelah di treatment memang kata dokter ini sudah pre-cancer. Kemungkinannya 1%. Oh. Tapi kita ambil saja ini tuh impossible 99%. Ini tidak mungkin terjadi 99% gitu. Jadi kan tetap positif ya. Jadi, nah terus akhirnya dokternya ngasih aku obat hormon. Karena ternyata setelah dicek, hormon aku itu sangat tidak normal. Efek hormon estrogen itu sangat ekstrim di tubuh aku. Makanya aku kena yang namanya penyakit penebalan dinding rahim. Yang mana harusnya penyakit ini diderita oleh wanita yang di usia 40 tahun ke atas. Yang mana aku kecepatan 20 tahun, teman-teman. Oke. Di situ aku langsung depres. Aku langsung down kayak, Tuhan, kenapa kamu memberikan penyakit ini ke aku? Gitu kayak, dari sekian banyak, aku yang kena gitu. Bener, aku sampai nangis-nangis, aku sampai telepon teman aku yang biasa aku curhat. Adalah satu teman gitu kayak, namanya, siapa sih namanya? Tian. Kenapa sih gue yang harus kena begini? Segala macam kayak, dia mulai menenangkan segala macam kayak, oke, mindset aku udah bener lagi kayak, Kes, udah, lu tuh udah dikasih Tuhan asuransi, lu bayar operasi 40 juta lu kagak bayar kayak gitu. Itu udah dibayarin semua gitu. Lu butuh apa-apa juga dikasih semua, Kes. Ayo kita lihat yang bener gitu. Kayak, oke, kita lihat yang bener gitu. Ya udah aku minum obat hormon. Obat hormonnya tuh dijatah untuk 3 bulan, tapi ternyata setelah 1 bulan aku mengkonsumsi, karena itu adalah obat hormon yang untuk menekan efek hormon estrogen supaya dinding rahim aku tidak menebal. Selama sebulan itu sangat tidak nyaman karena tiap habis minum aku sakit kepala, terus aku nggak bisa ngapa-ngapain juga, kayak pusing lah, rambut rontok lah, udahlah itu nggak enak banget. Dan aku akhirnya aku akhirnya mengobati diri aku, ada pengobatan alternatif gitu-gitu segala macam. Nah udah tuh pengobatan alternatif dan teman-teman puji Tuhan aku sudah menstruasi setelah aku 4 bulan tidak menstruasi, dan setelah 3 bulan aku berikhtiar dengan pengobatan alternatif dan aku membenahi diri aku. Aku baru sadar beberapa hari yang lalu Kaulan bahwa ini tuh berakarnya dari trauma. Oh wow, Datangnya trauma. bukan dari aku, tapi dari mama aku, Kak. Blind love ya, blind love anak ke orang tua. Sini mama, Yes. sakitmu aku yang tanggung gitu. Terus aku kayak, jadi tuh intinya mama aku tuh ada trauma tentang, I kind of forget tentang, pokoknya tentang pernikahan, tentang seksual lah. Intinya kayak gitu. Dan ternyata menurut aku Kaulan. Dan jadinya, gitu ya. yes, aku kira kan cuman karena hidup tidak benar selama kuliah gitu. Tetapi temanku yang hidup tidak benar kok menstruasinya lancar-lancar saja gitu. Ternyata setelah aku sadari gara-gara ini nih, housemateku si Jessica bilang, Kes, jangan-jangan tuh dia bilang, aku tiba-tiba kepikiran, Kes, tiba-tiba ada yang ngasih tahu nih, Kes, kayaknya kita tuh ada kelainan hormon, kita tuh divonis tidak subur. Ini kayaknya datang dari trauma orang tua kita deh, traumanya mama kita deh. Terus aku kayak, oh iya Jess, ada, mama aku dulu pernah punya masalah begini, dan
neneknya alias ibunya dia tuh menyalahkan dia. Mhm. Jadi kan Oh, oke. jadi kan kayak, anjir gue yang tidak tahu apa-apa tapi kenapa gue yang kena gitu kan. Jadi Heeh heeh. ini tahap dari listening to your body sampai ketemu akar masalah yang ternyata adalah trauma yang ada di orang tua yang menurun ke kita. Dan aku pun baru menyadari di tahun lalu bahwa trauma tuh bisa diwariskan. Iya, emang bener, nggak cuma harta ya, bisa kita kasih ke Iya, anak cucu. Trauma kita utang juga juga bisa kita kasih diwariskan. ke anak cucu. Iya, ini tuh kayak aku tuh udah tahu ini sebenarnya dari tahun lalu sih. Jadi kayak aku belajar spiritual gitu kan Kak. Dan di situ aku dibuka kan bahwa namanya hutang bukan hutang materi ya, tapi kayak hutang kalau misalkan karma baik, karma buruk itu bisa trauma juga bisa diturunkan. Kalau misalkan orang tua lu ngejahatin orang itu bisa kena ke anaknya kayak gitu-gitu segala macam Aduh, gitu. Kalau lu punya dendam itu bisa nurun ke anaknya. Dan itu bisa terjadi anaknya tuh entah kesehatannya yang kena, entah hubungan percintaan yang kena, entah keuangan yang kena, banyak hal gitu loh. Dan oh iya. aku makanya kemarin kan gara-gara siapa ya, gara-gara Growth Space ditawarin sama Family Constellation Kak Wulan. Kan aku nggak tahu ya Femcon itu apa gitu. Terus kemarin aku dapat kelas tuh, aku ikut kelas kan, kelasnya Kak Melinda. Terus aku melihat metodenya. Dan metodenya adalah metode sama persis yang aku gunakan di tahun 2022 untuk memulihkan trauma-trauma aku yang bukan berasal dari aku. Kayak ini Oke. mirip banget. Makanya ketika Family Constellation aku langsung connect kayak, oh iya sama bener. Ini metodenya bener-bener sama yang persis banget yang aku lakukan. Dan wah, aku kayak ini sih kayak ini Family Constellation ini bagus banget kayak gitu. Makanya ketika kemarin aku ikut yang Mani bareng Kak Wulan juga ya, ya kan? Tapi Kezia yang jadi Yes, representatif kan? aku representatif kan. Terus aku kayak wah di situ tuh aku merasa kayak babak belur. Related banget ya, Kes? Ya, benar kayak aku baru sekali nonton, terus bulan berikutnya aku yang jadi representatif, terus aku kayak udah biasa karena aku udah tahu gitu kan. Terus it helps me a lot Kak. Kayak gara-gara aku cuma dijadi representatif yang bahkan sebelumnya aku cuma nonton doang, aku jadi aku langsung ngulik exploring kayak, aduh kira-kira ada trauma dari orang tua nggak ya gitu. Terus aku ngecek dengan masalahku sekarang, kan dia diajarin ya ayo masalah apa yang lagi kamu alami kayak aku tulis terus kayak ini connect-nya ternyata ada masalah ke sini ya. Oh ke sini dan ternyata pakai metode law of attraction dan kita mau memproses itu, kita tahu akar masalahnya, lalu kita berdoa lah, kita accept mengafirmasi. ya, Iya, kita menerima kita kondisi itu, menerima. habis itu hal itu, trauma itu kita ikhlaskan kembali ke yang punya. Kita balikin Dan ke mama, ke papa, ke leluhur. yes, a lot better Kak, alhamdulillah, puji Tuhan, Aduh, syukurlah. syukur gara-gara ikut Family and Money Kak. Wah, Sekarang normal. rezekiku alhamdulillah, puji Tuhan, syukurlah Kak. Bener-bener kebuka Kak. Karena kan ada trauma dari mama, kayak mama takut uangnya tuh habis, terus mama tuh kayak selalu mengutamakan orang lain, nenek aku juga selalu mengutamakan orang lain, kayak gitu loh. Kita nggak ngurus diri sendiri kan. Terus pas kemarin aku kayak oh nemu nih akar traumanya di sini ya udah, aku menerima semua hal itu lalu aku ikhlaskan kembali ke mereka dan terakhir itu kan itu metode Family Constellation kan yang kayak oh metodenya mirip sama yang aku punya nih kayak gitu ya, bukan aku punya sih, yang aku pernah lakukan gitu. Jadi Family Constellation tuh membantu banget untuk aku menemukan lah sebenarnya diri aku yang di dalam tuh originnya gimana sih, kayak apa sih yang conditioning influence yang terjadi di aku, yang mana dari programming ya kan, terus yang mana beneran ini punya aku atau kita beneran terbawa arus, apalagi sekarang pengaruh sosial media sekali nggak sih Kak buat kita terbawa arus? Ih, gampang banget. Kadang kita tuh ngerasa marah, kita ngerasa nggak enak. Tapi itu tuh bukan perasaan kita, tapi perasaan orang lain yang nempel ke kita gitu. Betul, Itu itu kadang apalagi aku kalau yang kalau channel iya bener. Bener Kak. Jadi lebih kayak aku merasakan anak-anak yang
mohon maaf, berkebutuhan khusus atau autis, mereka itu kan gampang banget ya kayak emosinya tuh naik turun ganti-ganti. Tapi sebenarnya itu mereka terlalu cepat menangkap semuanya itu dan Iya, itu bukan emosi mereka sendiri, itu yang betul. energi yang ditularkan orang ke mereka. Jadi mereka kayak nangkep gitu. Nangkep, Betul. mereka nggak mau tapi mereka nangkep dan itu bikin mereka nggak nyaman gitu kan. Kita Betul. juga semakin kita autis, semakin kita melihat ke dalam Iya, keluar gitu kayak sosmed, orang lain, kehidupan ini, iri sama ini, kita juga akan mungkin sama seperti itu ya. Mungkin tidak secepat itu kan. betul. Jadi kalau aku boleh singgung sedikit, nih teman-teman yang sudah tahu chart human design-nya, yang bagian solar plexus-nya undefined itu sangat mudah terpengaruh oleh kondisi. Emosinya sangat mudah adapt dari, bukan adopt dari emosi orang lain. Jadi perlu berhati-hati juga teman-teman kayak gitu. Makanya aku bilang kayak di dunia sosial media yang serba digital ini sangat mudah untuk terpengaruh. Gimana enggak? Orang kontennya kayak, wah, aku habis beli mobil nih di usia 25 tahun, gitu. Kamu kerja harus menyiapkan dana darurat segala macam, tapi ternyata kalau misalkan metodenya nggak pas buat kamu, ya udah, kamu cari yang pas gitu loh, gitu. Iya nggak sih, Kak? Mhm, mhm. Jadi kayak kita adopt ilmunya, tapi kita sesuaikan lagi dengan diri kita, jangan cuman mentah-mentah, gitu. Yes, Mhm. Anita, kamu overthinking yang sebenarnya itu bukan beban kamu, tapi kamu pikirin aja, gitu. Iya nggak? Mhm. Dia overthinking masalah orang lain, buat apa coba? Iya kan? Bener. Aku sampai kayak, kalau ini kayak, udahlah, hidup kita tuh sudah cukup banyak kejutan gitu. Jadi nggak usah nambah-nambahin kejutan lagi gitu. Solar plexus Ada yang yang nanya undefined solar Far. plexus. Jadi teman-teman, nih tambahan nih. Kalau misalkan energy center human design teman-teman yang warnanya putih, yang open atau istilahnya undefined, itu di daerah situ sangat mudah terpengaruh oleh orang lain atau lingkungan sekitar. Gitu. Itu sih kalau untuk nempel-nempel. Itu. Anyway, kayaknya Family Constellation mau ada lanjutan lagi nggak sih, Kak? Ada tanggal 7 November ya kalau nggak 7 apa 11 sih? Bentar. Iya, itu lumayan loh Langsung teman-teman. Nggak lumayan soalnya Gross teman-teman Face yang mau ikut. dapat diskon kan ya? Yap. Trauma ini kan kita juga perlu proses ya, kita perlu sembuhin gitu. Jadi kalau teman-teman ada merasa kayak ganjalan-ganjalan dalam kehidupan, mungkin paranoid, mungkin anxiety, mungkin perfeksionis, mungkin toxic ya. Kadang kita bilang orang lain toxic, kadang kita lupa ngecek diri sendiri apakah kita itu termasuk toxic atau enggak gitu kan. Kita boleh teman-teman cek di Family Constellation, Family and Health, ada diskon Ya. 10% bagi growth spacer. Silakan Daftarnya kemana tuh, Kak? daftarnya langsung ke Family Constellation Lab atau ke Melinda Sutanto, nanti akan diarahkan ke nomor WhatsApp Oh, jadi tinggal bilang PA-nya. aja dari Growth Space gitu ya. Kak, aku member Growth Space katanya ada diskon gitu ya. Betul. Tinggal bilang aja nanti akan dapat diskon 10% dan ini aku bisa dibilang bias, tapi aku sendiri udah ada 10 sampai 11 kali ikut Family Constellation dari tahun 2022 Desember dan puji Tuhan aku sudah banyak menyelesaikan masalah-masalah dalam hidupku dan aku mungkin cuma bisa bantu 1-2 orang di sekitarku, teman-teman dekatku, tapi aku bisa menyampaikan apa yang aku dapat ke teman-teman ini supaya mereka juga ikut dapat healing-nya gitu maksudnya. Dan healing-nya tuh nggak kaleng-kaleng beneran. Aku baru kemarin malam ikut Family Constellation juga. Jadi wow, gila deh pokoknya. Aku tuh kalau di mana ada Family Constellation di situ ada aku. Silahkan dibuktikan teman-teman. Aku udah stalker di tiap foto grup itu pasti ada aku. Yes, aku tuh kenal Kak Wulan udah lama banget ya, Kak. Kita dari tahun 2021 atau 2022 ya, Kak? Pokoknya Sebelum awal ada pandemi Growth dah Space. itu. Iya, sebelum ada Growth growth Space. space. Gitu. Jadi aku tuh juga melihat Kak Wulan sekarang udah lebih happy, sangat amat jauh lebih happy.
Kayak Mhm. cinta kasih dan damainya tuh berasa banget dari energinya Kaulan sekarang, kayak Aduh, terima sangat kasih. better. Terima kasih. Yes, sangat Iya. kayak kalau ini boleh aku spill nggak? Boleh aku testing nggak, Kak? Boleh Dulu boleh tuh banget, boleh. Kaulan tuh nggak pedean, ya nggak, Kak? Mhm, Yang pas kita pertama betul. ketemu di Asma tuh kayak Kaulan tuh saya Mhm. bilang, "Aku seneng banget bisa ketemu sama kalian. Kalian mau berteman sama emak-emak kayak aku?" Terus aku bilang kayak, "Kaulan, aku Mhm. mau berteman sama Kaulan, aku sayang sama Kaulan," aku bilang gitu. "Kak, jangan gitu, aku mau kok berteman sama Kaulan," kayak gitu. Yap. Ya gimana ya, ini adalah anak-anak Jaksel kan, anak-anak gaul Jaksel. Aku sendiri mama-mama andar gitu, anak daerah gitu. Ya, Kak, aku jadi dari Klaten, Jadi kayak Kak. ya tapi kan udah jadi anak gahol. Boleh yang mau tanya? Anyway, oh iya teman-teman yang mau tanya langsung chat. Oh boleh. Mau langsung open mic juga boleh, Ti, silakan langsung ngobrol aja. Oh ya teman-teman, aku ingetin lagi kalau teman-teman mau daftar Family Constellation segera daftar aja. Karena ini tuh sesi yang terakhir yang Family and Health, terus belum ada lagi ya, Mhm. Kak. Kalau nggak salah ada lagi tuh yang di Bandung yang 4 jutaan itu ya. Iya, heeh, mahal Aku pengen banget. ikut ya, tapi aku nggak punya couple. Gimana dong? Oh iya, betul. Itu kayaknya banyak yang bakalan ikut juga sih. Karena itu Ya, akan dikuras 2 keluarga, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, mereka ditarik tahu tuh akar masalah sampai ke dalam-dalam. Jadi sebelum mereka atau meskipun mereka sudah menikah juga nanti bisa di-resolve masalahnya gitu. Ini aku yes. bantu carikan itunya. Yes. Titi, gimana Titi? Hai. Halo, Yes. gimana kalau persoalan dalam hidup kita itu karena faktor luar, Boleh bukan kasih. karena Hah? bukan karena perbuatan kita. Oke, boleh elaborate lagi nggak, Ti? Boleh lebih spesifik nggak? Contohnya kayak Eh, gimana? jadi tuh kayak orang lain memandang kita itu apa ya? Hmm. Ada banyak sih, tapi rata-rata tuh persoalanku tuh dari luar semua, Kes. Oke. Jadi kan waktu aku human design kan emang ada kecenderungan buat itu kan apa Oke. superhero syndrome Superhero dan syndrome, apalagi kamu generator yang agak punya dan, PR untuk setting boundaries, betul tidak? dan aku juga sempet lihat di weton ya. Waduh, kamu Aku sangat aku explore sempet sekali, Titi. Oke, oke. sempet lihat di weton memang kalau secara weton ibaratkan sebuah pohon, orang itu bernaungnya di aku. Oke. Hmm. Tapi Oke. tapi kenapa apa kalau rezeki ya alhamdulillah ya nggak masalah ya. Kalau rezeki memang itu juga aku juga bisa dapat dari teman-teman terdekat. Tapi masalah juga, guys. Hmm. Gitu. Oke. Terus? Nah, kalau dapat persoalan yang dari luar gini, how? Oke. Permasalahan dari luar tuh gini. Yang pertama, Titi, permasalahan dari luar ini apakah menyangkut kehidupan kamu? Bisa di kerjaan, bisa di keuangan. Bahkan ada sih case yang menurut aku tuh kayak kok agak keterlaluan ya. Keterlaluannya tuh gini. eh Orang itu kayak kalau aku tidak merespon karena aku mementingkan diriku sendiri ya, itu tuh mereka tuh nganggepnya kayak aku tuh nggak peduli, Kes. Oke. Tapi mereka Oke. juga itu kadang nggak mikir gitu loh. Kamu tuh minta tolong, kamu nggak lihat kondisiku. Oke. Oke, Titi. Aku agak lumayan dong sama yang kamu maksud. Jadi gini, Titi. Kamu membawa profil 2 ya? Iya tidak? Di Profil human 2 itu design. yang kayak gimana? Profil Iya, 25 dua. atau 62 Iya, atau ya, kamu bawa profil 2. ada dua. Ini gini, benar. Salah satu PR dari profil 2 adalah untuk mengkomunikasikan
Gitu. Aku juga bawa profile 2 di unconscious dan memang ini adalah salah satu PR yang sangat besar untuk si hermit ini. Si hermit yang punya innate gift atau dia tuh sebenarnya orang yang gifted gitu. Nah, dia itu karena dia hermit, dia itu kadang ya udahlah gue nggak usah ngomong, mereka juga harusnya udah tahu. No, mereka tidak tahu unless kamu ngomong. Itu aku 2 soalnya. Jadi aku merasa kayak, kok gue disalahpahamin terus sih? Kok miskom terus sih? Oh ternyata gue yang gak mengkomunikasikan. Kalau di aku begitu. Di kamu bisa jadi mirip, bisa jadi beda. Kalau mau lebih spesifik, Titi, kamu boleh masuk ke chat WhatsApp aku. Gitu. Jadi ntar kita akan gali. Ih, banyak banget yang profil 2 nih, para hermit. Emang Itu kenapa sih sih. kalau hermit itu? Hermit itu sukanya tuh berdiam diri di dalam gua. Dia sukanya semedi. Jadi karena dia sukanya diem-diem Punya bakat aja. meditasi ya, berarti Yes, semedi. benar. Dia sukanya diem. Dia tuh nggak ada masalah yang namanya dengan kesendirian. Heeh, Gitu. menikmati Makanya being alone. kalau misalkan aku mau ngomong masalah jodoh, ayo hermit, ayo silahkan segera keluar, explore dan mulailah bersosialisasi dan networking untuk mencari jodoh gitu. Itu untuk masalah jodoh ya. Karena hermit ini tuh dia tuh udah terbiasa sendiri, dia bisa ngapa-ngapain sendiri dan dia jadinya menganggap orang lain juga bisa. Kenyataannya tidak. Dan orang-orang hermit ini yang bawa profile 2 ini, dia biasanya tuh udah tahu dari sebelum kejadian kira-kira apa yang akan terjadi. Di Relate sini sih. momen kamu untuk ayo berkomunikasilah. Nah, Tapi kalau gini lagi Kes. capek untuk kayak lagi nggak mau keluar ya udah take your time. Tapi jangan lupa untuk berkomunikasi sebelum belnya berbunyi gitu. Nah, gini Kes. Aku kan juga jadi ibaratnya human diary-nya orang-orang ya. Tiap kali orang cerita ke aku gitu kan, aku udah tahu nih endingnya bakal kayak gimana, aku udah tahu. Aku Yes, udah profil 5 ya. ngomong. Aku udah ngomong ke mereka. Kamu tuh kalau gini, kamu tuh bakalan gini loh. Masa sih nggak percaya? Ya udah, beberapa waktu kemudian akhirnya aku mengucap, nah kan, tahu kan, diem. Oke, Titi. Apa? Profil 5 ini jadi bahas human design deh. Tapi oke lah, aku bahas Bahas sedikit. dikit, Profil 5 dikit. teman-teman, sedikit aja ya Wulan ya, izin ya. Ya, Profil 5 ini banyak yang teman-teman. 5 kayaknya. Aku Yes, aja itu 51 adalah ternyata. problem solver yang sangat baik. Makanya ketika 2 bertemu dengan 5 akan ada kecenderungan untuk superhero syndrome. Wah, itu saya sekali. Yes. Oh my God, terima kasih Maunya sudah nolongin. mengungkapkan. Yes. Maunya apalagi kalau misalkan profile Selalu 25. bertanggung jawab sekali. Yes. Generator dia. Waduh, udah berkorban terus kehidupannya. Ayo jadi let's stand for yourself. Pasang Masalah boundaries. gak usah diadopsi. Kalau orang lain curhat ya udah diterima, tanya lu butuh saran dari gua nggak? Kalau misalkan lu nggak butuh, oke, gua posisi untuk mendengarkan. Tapi gue udah, kalau misalkan lu mau gini, gue udah kasih warning gini ya, kayak gitu. Gue udah ngasih warning di awal nih, kalau lu mau ngelakuin ya silahkan. Jangan kebawa beban, Titi. Ya, manusia bertanggung jawab dengan kehidupannya masing-masing, Titi. Gitu, Ti. Oke. Belajar boundaries, Ti. Yes, itu PR generator. PR sangat besar generator adalah setting boundaries. Aku tuh udah sering yang namanya kayak setting boundaries. Aku tuh nggak mau ikut campur urusan orang ya. Aku nggak mau ikut campur urusan orang kecuali dia kayak, ada saran nggak? Tapi nih orang itu kayak merasa kayak aku tuh kayak ditarik-tarik gitu loh. Contoh nih ya guys. Barusan kemarin ada 2 temanku, mereka itu kayak selisih paham gitu loh. Si A gini, si B gini, aku di tengah-tengah guys. Jadi ketika mereka berdua ini berantem, aku sebenarnya nggak mau gitu loh. Tapi posisi aku ada di antara dua-duanya. Dan speak your truth. Bener kata Anita.
Kayak, "Guys, ini masalah lu berdua, lu nggak usah bawa-bawa gua, lu selesain sendiri." Kamu harus berani ngomong, Titi. Bisa kok, Ti. Emang butuh waktu. Ini. Aku juga susah. Oke. Oke, Tenang. ini. Tenang. Dulu aku juga sangat sulit, but don't worry. Kita akan segera mencapai ke sana pelan-pelan aja, nggak ada yang terlambat, Ti. Yang penting kita ini sih, menurutku yang satu hal yang penting adalah punya teman untuk berdiskusi. Makanya aku sama Jessica tuh bisa serumah karena tiap hari tuh kita ngobrol tentang masalah kehidupan kita, apa yang kita lihat yang lagi tren di luar, apa yang akan terjadi, kayak gitu loh. Jadi kayak kita ngobrol, kita tahu kayak itu akan jadi lebih enak gitu. Jadi jangan terlalu dipikirin gitu. Itu makanya mungkin Kak Wulan punya teman yang untuk develop bareng Kak gitu. Banyak dong, Hmm. ada Anita, ada Oh. Kezia, ada Fristia, ada Filia, banyak. Ada Devon, tuh. Yes. Aku tinggal Ayo Ti. hubungi aja kapanpun aku butuh gitu. Yes Karena Ti, jadi mereka yang bisa bantu melihat masalahku ya. Bener-bener Yes. aku tuh bersyukur dikasih teman-teman yang baik, meskipun ya usianya ya separuhnya aku gitu. Jiwa Para muda Gen dong Z Wulan. ini. Tapi aku Itu sangat-sangat tuh, senang yes. gitu loh belajar dari mereka tuh kayak wow, they are so young but they are so smart and I can learn a lot from them. I can share about me to them and ya kita resiprokal aja, kita saling bantu gitu loh. Yes. Aku dengan pengalaman hidupku, mereka dengan diri mereka yang penuh mimpi dan macam-macam lah intinya. Itu sangat-sangat luar biasa sih. Aku sering disindirin, ih teman-temannya Wulan Gen Z semuanya ya, anak-anak kecil gitu. Ya ampun, alhamdulillah kamu dipanggil Gen Z. Gimana Titi? Masih ada ngeganjel nggak? Halo? Tapi kalau yang kayak bilang aku nggak mau ikut-ikutan, aku tuh udah sering jujur aja ya. Aku tuh udah sering bilang ke mereka, aku kalau kamu minta nasihat, aku nasehatin, tapi kalau kamu nggak bisa ya udah aku lepas. Tapi tuh mereka tahu nggak sih pikirannya kayak gimana, guys? Apa? Mereka tuh malah menganggap kayak kamu kok kayak nggak peduli ya sama teman kamu sendiri. What the fuck? I'm so sorry. I want to say. Aku mau ngomong ini sih, Ti, kayak are you sure mereka teman yang tepat untuk kamu, Ti? I Wow, don't know. that's Aku deep sorry, banget sih. aku perlu ngomong ini karena Iya, ini aku ingat, ini adalah curhatan kamu ketika kamu reading ke aku. Wah, dan itu tahun berapa? Yes, itu tahun 2022 nggak sih, Ti? Wow. 22 akhir.